Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di atas flyover Pramuka menuju ke arah Matraman. Pilar-pilar yang ada di samping ini adalah pilar-pilar dari layang LRT Jakarta 122B yang akan disambungkan secara langsung ke pilar 124B yang berada di sini. Nah, menggunakan rangka-rangka besi tadi kita lihat kemungkinan besar akan menggunakan steel box girder untuk menyambungkan kedua pilar tersebut sehingga membentuk layang dari LRT Jakarta. Posisinya berada di dekat ujung Jalan Matraman yang bertemu dengan jalan ke arah Salemba dan juga ujung Jalan Pramuka. Satu hal lagi yang dapat kita lihat adalah pekerjaan jembatan penyeberangan orang serta lift yang ada di Jalan Pemuda untuk akses ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Nah, aksesnya ini berada di sisi barat ya, di dekat SPBU Shell dan juga di dekat SPBU Pertamina. Akses masuk ke stasiunnya tidak berada di ujung stasiun tetapi agak lebih ke sisi utara ya, lebih di tengah dibandingkan dengan akses yang ada di sisi timur di sini. Untuk eskalator juga sudah siap ya di bagian samping, kemudian di sisi selatannya ada anak tangga. Integrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati yang ada di samping itu juga sudah mulai disiapkan. Baik, dari pantauan udara kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana persiapan di sisi atas layang LRT Jakarta dari arah velodrome, dari arah pilar 1B sampai nanti ke arah ujung di dekat stasiun Matraman. Nah, untuk treknya sendiri ataupun rel dari kereta LRT sudah terpasang dua sisi utara dan selatan. Yang utara sudah diuji coba, kemudian yang selatan baru diselesaikan beberapa waktu di tahun lalu ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan uji coba, tetapi selesai terlebih dahulu secara keseluruhan jalurnya sampai ke arah Manggarai. Kurang lebih begitu informasi yang kita bisa baca di media sosialnya Jakpro selaku pengelola dari proyek ini. Di bagian atas dapat kita lihat di sini stasiun LRT Jakarta Rawamangun sudah dilengkapi dengan solar panel serta tadi ada akses baru ya JPO ke arah SPBU Shell dan masih berada di ujung, belum ada sambungannya ke arah pinggir jalan atau ke arah bawah. Menuju ke crossing tol di Ahmad Yani, di sini pemasangan rel baru sampai di pilar 43B. Selanjutnya mulai disiapkan bantalan-bantalan rel. Dan yang jelas untuk pagar pembatas ataupun parapet sudah selesai ya, persis di atas crossing tol tersebut. Lanjut lagi ke arah Pramuka, masih sama, jadi belum ada rel kecuali sudah mulai terpasang di arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Sedikit kita akan lihat layang LRT Jakarta yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari Pegangsaan 2 ke arah velodrome. Namun kita akan menyisiri layang LRT Jakarta mulai dari Pulau Mas sampai ke arah velodrome saja. Di bagian bawah dari stasiun yang cukup besar ini kita bisa lihat ada ruangan-ruangan ya yang panjang. Ini adalah untuk transformasi ataupun perubahan arus listrik dari mungkin tegangan yang tidak sesuai ke tegangan yang bisa disesuaikan untuk dapat menggerakkan rangkaian kereta. Jadi di setiap bangunan-bangunan stasiunnya terdapat bangunan seperti itu di bagian bawah. Lalu berikutnya adalah tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya kita lihat memang lebih rendah dibandingkan dengan pilar-pilar LRT Jakarta fase 1B. Hal ini dikarenakan peron ataupun platform yang ada di setiap stasiun itu berada langsung di lantai 1 ataupun pada saat kita naik anak tangga langsung bertemu dengan peron dan juga area concourse. Sedangkan lantai paling atas itu hanya dipergunakan untuk crossing antar platform. Sistem drainase juga kita lihat di sini sudah ada pipa-pipa yang mengalirkan air dari layang LRT Jakarta ke bagian bawah. Model dan juga desain stasiunnya memang berbeda dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B. Ini atapnya lebih melengkung sedangkan yang 1B lebih kotak.
Lalu lebih banyak kaca-kaca ya yang kita bisa lihat di bagian stasiun tersebut. Namun sebenarnya lebih kepada fungsi, keduanya memiliki fungsi yang sama dan juga manfaat bagi masyarakat para penumpang LRT Jakarta yang menggunakan moda transportasi tersebut. Dengan begitu paling tidak dari arah Pegangsaan 2 dari arah utara Jakarta menuju ke Manggarai di pusat kota Jakarta akhirnya dapat tersambung ya, yang sebelumnya sempat berhenti di tahun 2019. Bahkan kalau fase 1C-nya dilanjutkan, maka keseluruhan akan terintegrasi LRT Jakarta, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, kereta bandara dan juga halte Transjakarta yang ada di sana. Baik, kita sudah sampai di stasiun Velodrome, stasiun paling ujung dari arah Pulau Mas ke arah Rawamangun ya. Sama halnya dengan stasiun lainnya, terdapat bangunan di sisi bawah yang tadi berfungsi untuk menyesuaikan tegangan listrik sebagai pencatu daya dari rangkaian kereta yang akan bergerak. Masuk ke Jalan Pemuda dari arah Velodrome, langsung kita dapati jalannya sudah luas, sudah dikembalikan fungsinya seperti semula dengan median jalan di bagian tengah ya. Seperti ini, tadinya ditutup dengan pembatas-pembatas ataupun barrier-barrier, bahkan ditutup juga dengan panel. Akhirnya 3 lajur untuk kendaraan bermotor, pribadi, angkutan umum lainnya sudah dapat dilewati serta jalur Transjakarta. Nah, ini baru sampai di ujung sana. Untuk beberapa kondisi jalan yang kita lihat juga ada yang berlubang. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari pemerintah dan juga kontraktor untuk merapikan jalan pemuda yang ada di sini agar lebih mulus dan kembali seperti semula. Baik, kita akan menuju ke arah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Di sini setelah tadi lampu merah, langsung ada penutup lagi. Nah, persiapan yang ada di dalam kita juga lihat itu adalah pembuatan dari median jalan. Kemudian ada persiapan saluran-saluran air nampaknya karena ada beton-beton U-ditch yang sudah pracetak ya, tinggal dipasang saja. Kemungkinan sudah ada dari pekerjaan salurannya karena pipa-pipanya sudah diklaim ke tiang-tiang tersebut. Memasuki area stasiun dapat kita lihat di sini perempatan Sunan Giri ke arah Pulau Mas dan sebaliknya masih ditutup. Dan yang kita lihat di depan itu akses anak tangga sudah memiliki atap yang utuh serta sambungan ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Sedangkan sambungan ke arah halte Transjakarta yang masih lama di sini yang perlu direvitalisasi yaitu Sunan Giri Kayujati dalam tahap penyelesaiannya. Ada anak tangga turun ke bagian bawah dan nanti akan disambungkan dengan halte. Lift sudah dikasih kaca ya di bagian pinggir kiri. Dan lift juga ada di sisi utara yang tadi kita lihat ya. Arus lalu lintas terkadang padat ya karena di bagian depan itu ada yang dipakai untuk parkir di pinggir jalan. Nah, ini perlu sekali untuk dapat dihimbau para pengendara tidak menggunakan area pinggir jalan untuk menempatkan kendaraannya agar arus lalu lintas yang sudah berkurang lajurnya ini tidak padat. Bagian bawah dari stasiun masih banyak material-material yang kita lihat, termasuk box-box kontainer yang cukup besar ya. Kemudian agak di ujung, ini masih di sisi selatan stasiun, sudah ada tiang-tiang dari besi ataupun pilar-pilar besi yang berdiri di pinggir trotoar. Nah, ini belum ada kelanjutan lagi yang kita lihat. Kemungkinan akan disambungkan ke arah pinggir trotoar lagi di depan menjadi anak tangga. Karena kalau kita perhatikan bentuknya adalah seperti itu, termasuk yang ini. Yang masih menjadi pertanyaan adalah yang di seberang itu cukup panjang JPO-nya, apakah akan disambungkan dengan JPO yang ada di sana ke arah halte Transjakarta Rawamangun. Nah, ini yang belum diketahui karena ujungnya belum kelihatan. Dan rangka-rangka besinya itu ada di bagian dalam ya, dapat kita lihat seperti itu.
Nah, yang ini maksudnya. Jadi ada jembatan penyeberangan orang dengan tiang-tiang yang cukup tinggi. Kemudian sudah ada rangka-rangka penutupnya juga yang nanti bisa dipasang dinding serta atap di bagian atas dari rangka tersebut. Belum ada ujungnya di sini. Sudah ada kotak liftnya, dapat kita lihat. Akses-akses ke kawasan komersial seperti McDonald dan juga ayam goreng Nyonya Suharti masih dapat dilewati ya, walaupun harus melakukan manuver, tapi paling tidak menutupi keseluruhan area-area komersial yang ada di sini, termasuk juga SPBU Shell dan tentunya SPBU Pertamina. Biasanya pekerjaan-pekerjaan di bawah stasiun agak lebih lama dibukanya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan di bawah layang eskalator. Jadi bagi para lansia, ibu hamil, anak kecil, mungkin untuk naik ke stasiun bisa menggunakan eskalator. Kalau berada di sisi selatan maka harus menyeberang terlebih dahulu sehingga bisa naik lewat eskalator tersebut. Oh, di selatan ternyata ada lift ya, yang berbarengan dengan anak tangga, jadi tidak perlu ke utara. Baik, kita masuk ke Jalan Pramuka. Di sini JPO yang terputus masih seperti itu. Nanti mungkin kalau sudah selesai akan disambungkan kembali ke arah halte Transjakarta Simpang Pramuka yang ada di sini. Yang ini, halte sementaranya tadi kita lihat masih menggunakan box kontainer kotak. Kemudian halte ini akan terintegrasi menggunakan JPO juga ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP yang ada di depan kita. Jaraknya kurang lebih hampir 300 meter ya. Seluruh jalur cepat masih belum bisa dilewati, jadi nanti baru bisa setelah area konstruksi dari stasiun Pramuka BPKP tersebut. Nah, untuk akses masyarakat menuju ke stasiun dapat kita lihat di bagian pinggir di depan sedang disiapkan anak tangga. Ini juga modelnya akan sama dengan yang di stasiun LRT Jakarta fase 1B Romangun. Sudah ada struktur dan juga konstruksi anak tangganya, namun belum ada lanjutan lagi. Yang kita lihat masih dalam tahap pengerjaan ataupun penyelesaian. Konstruksi diharapkan selesai nanti pada bulan April dan Mei, berarti kurang lebih 2 bulan dari sekarang, sehingga bisa dilanjutkan dengan uji coba. Nah, sampai di sini juga belum ada akses ya. Untuk sisi utara sudah ada sebenarnya, dan sudah ada tiang-tiangnya juga. Kita masuk ke jalur cepat. Apakah Jalan Pramuka ini akan dibuka pembatasnya atau dibongkar pembatas jalur cepat dan jalur lambat? Seperti Jalan HR Rasuna Said kita belum tahu ya, tapi kalau misalnya ini dibongkar disatukan, kemudian pepohonan dipinggirkan ke arah trotoar yang baru misalnya setelah revitalisasi, itu akan cukup baik ya. Beberapa tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang kita lihat di sini bagian bawahnya itu masih ada yang belum ditimbun dan ada yang tenggelam oleh air karena hujan. Baik, lanjut ke stasiun Pramuka BPKP. Di sini dari pantauan udara waskita, bagian atas sudah terpasang atapnya dengan utuh, kemudian mungkin sedang dipersiapkan juga untuk pemasangan solar panel. Solar panel sendiri berfungsi untuk menyerap ya mungkin sinar matahari dan mengkonversinya menjadi arus listrik yang dapat dipergunakan untuk operasional dari stasiun tersebut. Lanjut ke arah barat lagi, untuk rel kereta sudah terpasang dua sisi utara selatan. Yang ini. Kemudian juga ada bantalan-bantalan relnya. Bantalan rel di sini lebih banyak kita lihat menggunakan, ada yang dibeton langsung, ada yang menggunakan bantalan-bantalan tambahan. Dan kita sampai ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Untuk atap sudah terpasang, mungkin akan segera dilanjutkan lagi dengan juga perapian atap dan solar panel. Sedangkan bagian area peron juga sudah ada relnya.
Lanjut rel itu juga diteruskan ke arah lintasan kereta api aktif dari Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya. Baru sampai di sini ya, di pilar 108B. Kemudian selanjutnya ini baru selesai pengecoran di lintasan pilar 114B ke 116B. Pilar 115B sempat menjadi pertanyaan di mana, namun memang tidak ada ya, jadi memang dilangkau saja. Sama halnya kemungkinan nanti dengan pilar 123B karena sedang disiapkan langsung panjang, yaitu steel box girder nampaknya dengan penopang rangka besi ke pilar 124B. Turun dari flyover menuju ke stasiun Matraman, ada proses-proses pengecoran bagian dek ataupun lantai dari pilar-pilar yang sudah tersambung. Dan ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Baik, kita kembali lagi ke sisi bawah dari layang LRT Jakarta di Pramuka untuk girder beton ya, ataupun batang beton yang cukup besar. Segmen-segmen yang sudah tersambung itu sudah disiapkan di bawah sini, kemudian nanti akan dibawa ke arah area di samping flyover Pramuka. Di situ tadi ada tiang-tiang yang belum tersambung ya. Nantinya akan ditaruh di antara pilar-pilar membentuk layang LRT Jakarta. Kenapa ditempatkan di area tersebut? Karena di samping dari flyover Pramuka itu adalah lahan yang cukup sempit dan masih ada arus lalu lintas yang aktif ya. Terkadang juga ditutup ya karena proses-proses konstruksi dan pengangkatan dari material-material berat tersebut, sehingga dapat lancar ya prosesnya dan aman bagi kendaraan-kendaraan yang lewat di bawahnya. Kondisi di bawah stasiun Pramuka adalah seperti ini, sudah banyak yang dibuka, walaupun untuk akses sendiri belum kita lihat progresnya ya. Akses itu adalah anak tangga biasanya, kemudian lift dan juga eskalator untuk menuju ke bagian dalam dari stasiun Pasar Pramuka. Terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di sekitarnya, yaitu Pasar Genjing. Kita lanjut ke arah underpass Pramuka. Terdapat bagian jalan yang perlu diaspal dan dibaguskan kembali karena berlubang. Kemudian di bagian atas ini tadi pekerjaan dari pengecoran lantai itu sudah selesai, termasuk juga pembuatan dari pagar pembatas ataupun parapet. Biasanya dibiarkan kering agak lama, lalu rangka-rangka besinya ini dibuka ya, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan bantalan rel atau pengecoran slab tracknya ataupun track yang memang dicor. Lepas dari underpass juga sama, di sini banyak jalan yang rusak ya, dan terkadang menghambat arus lalu lintas karena kendaraan akan pelan di situ. Nah, ini juga masih ada satu box girder beton yang disiapkan untuk nanti dipasang di pilar yang ada di samping flyover Pramuka. Yang memindahkan siapa? Ini ya, ada kendaraan besar, ada mobile crane di sini, kemudian diangkut oleh trailer ataupun truk yang ada sambungan depan belakangnya dan sangat panjang. Dibawa kemana? Dibawa ke sini nih, di samping flyover, dan dinaikkan ke bagian atas. Salah ini yang ngambil ya, arus lalu lintas. Ini terdapat juga alat-alat berat di bagian pinggir dan juga crane. Nah, ini tadi di video awal di mana proses penyambungan untuk pilar 122B ke pilar 124B menggunakan steel box girder sedang berlangsung dan sedang dirakit segmen per segmen dari steel box girder tersebut, lalu nanti dibentangkan terlebih dahulu ke penopang berikutnya yang tadi rangka besi di tengah, dan diteruskan ya metodenya sliding biasanya ke pilar 124B. Lalu setelah tersambung sempurna, maka dicopot atau dibuka dari rangka-rangka besi tersebut yang akhirnya membentuk layang yang utuh dari kedua pilar. Yang ini masih ya, pilar 129 ke pilar 130, baru satu yang terpasang girder bajanya. Yang ini belum sampai ke arah pilar yang
ada 2 kaki ataupun pilar portal 134B. Ada penopang juga di sini. Apakah akan menggunakan steel box girder ataupun girder baja? Ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Nanti kita akan lihat bersama. Stasiun ini masih dalam tahap pengerjaan atap ya, tahap akhir nampaknya. Kemudian mungkin sudah hampir selesai saat ini. Material atapnya dapat kita lihat di bawah pilar 135B. Akses masih belum, tapi sudah mulai ada berdiri tiang-tiang kecil ya di bagian kiri di area yang ditutup. Pertigaan ke arah shortcut ataupun jalan motong menuju ke Jalan Tambak. Tiang-tiangnya sudah ada lagi tulang-tulang besi yang siap dicor ke atas dan nantinya menopang JPO ya ataupun anak tangga menuju ke arah stasiun lewat ruangan ataupun pintu yang sudah disiapkan. Cukup sempit area ini, masih sama. Kemudian di bagian bawah itu masih banyak material-material di dalam area konstruksi. Lanjutannya adalah ke arah Manggarai ya, dan bagian atas dari Jalan Tambak sendiri itu juga sudah banyak yang dipasang rel. Tinggal di bagian ujung saja yang kita nantikan bersama, serta yang akan menyeberang di dekat aliran air ya, dari arah pintu air Manggarai ke aliran air Kanal Banjir Barat. Semoga selesai pada tahun 2026 ini dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.